Halo semuanya. Oke, langsung aja kita mulai ya. Hari ini saya semangat banget buat ngajak kalian lelusurin satu topik yang super keren. Bayangin aja, geografi fisik yang ketemu langsung sama mitologi kuno. Kita bakal ngebahas sebuah tempat yang gak cuma menjulang tinggi nembus awan, tapi juga seolah nembus batas waktu. Jadi, gimana ceritanya sebuah gunung bisa jadi ibarat jantung yang terus berdetak buat peradaban Nusantara, khususnya di Sumatera bagian selatan? Yuk kita bedah bareng-bareng. 2.262 meter di atas permukaan laut. Nah, angka raksasa ini bukan sekedar angka acak ya. Ini benar-benar titik paling tinggi di seluruh Provinsi Lampung. Tapi, tunggu dulu. Di balik udara dingin dan lerengnya yang super tinggi ini, ternyata ada rahasia sejarah yang dalam banget. Gunung ini nggak cuma nyimpan batu atau pohon-pohon gede, tapi nyimpan sebuah identitas. Kita masuk ke bagian pertama, atap tertinggi Provinsi Lampung. Nah, yang benar-benar menarik di sini adalah identitas ganda dari Gunung Pesagi. Secara geologis, ini tuh stratovolcano atau gunung api berlapis. Kalian bisa lihat dari definisinya, bentuknya itu kerucut curam yang terbentuk dari lapisan lava yang udah mengeras. Kalau sekarang sih dia terhitung gunung api tua yang udah nggak aktif, alias lagi tidur pulas. Tapi, biarpun secara geologi dia tidur, secara budaya dan spiritual, gunung ini benar-benar hidup dan masih aktif banget bergemuruh di tengah masyarakatnya. Kalau kita perhatiin, puncaknya masyarakat tradisional di sana punya penamaan yang unik banget. Ada dua puncak, Pesagi Lunik dan Pesagi Balak. Lunik itu artinya kecil, Balak itu besar. Tapi uniknya nih, tradisi lokal justru nganggap Pesagi Lunik lah yang jadi puncak utama, tempat titik tertingginya berada. Ini nunjukin seberapa detailnya masyarakat zaman dulu ngamatin alam. Mereka nggak butuh instrumen modern buat ngenalin gunung ini, cukup pakai observasi dari generasi ke generasi. Terus, di mana sih persisnya raksasa tidur ini? Lokasinya ada di Kabupaten Lampung Barat, dan dia berdiri tegak sebagai bagian dari barisan pegunungan yang megah dan ikonik banget di Sumatera, yaitu Pegunungan Bukit Barisan. Coba deh kalian bayangin, sebuah benteng alam yang panjang banget, nah Pasagi ini kayak menara pengawas paling tinggi di sana. Posisinya ini penting banget buat kita ingat sebelum kita mulai mendaki lebih jauh ke akar mitos gunung ini. Lanjut ke bagian kedua, jejak leluhur dan skala berak. Sekarang mari kita geser fokusnya dan lihat gimana sejarah ini terbangun. Kita tinggalin dulu soal geografi fisiknya ya. Warisan gunung ini tuh panjang banget, bener-bener lintas zaman. Mulai dari era leluhur yang misterius, terus berkembang jadi masa kerajaan skala berak yang terstruktur, sanggup bertahan ngelewatin masa kolonial yang pastinya berat, sampai akhirnya tetap kokoh di masa kini. Jadi ini bukan sekedar cerita pendek sejarah ya, ini adalah kelangsungan peradaban yang nggak pernah putus, dan semuanya berpusat di satu gunung. Inti dari perjalanan panjang tadi ada di sini, Gunung Pesagi. Diyakini kuat sebagai wilayah asal-usul nenek moyang orang Lampung. Gunung ini adalah fondasi dari kerajaan kuno yang sangat penting, yang namanya Kepaksian Skala Berak. Jadi, puncak ini bukanlah sekedar tumpukan batu, melainkan literally tempat kelahiran struktur adat dan kebudayaan tradisional Lampung yang pelaksanaannya masih eksis sampai detik ini. Dan di pusat cerita asal-usul itu ada tokoh-tokoh legendaris. Kita kenal yang namanya Kuntunggal dan keturunannya yaitu Umpus Runting atau biasa disebut Seh Huting. Bayangin aja, mereka di zaman dulu membangun permukiman awal persis di lereng gunung yang megah ini. Merekalah sosok-sosok pilar yang diyakini melahirkan marga-marga utama dalam masyarakat Lampung. Ini benar-benar kisah epik soal gimana sebuah masyarakat yang terikat satu darah leluhur mulai terbentuk. Oke, sekarang kita masuk ke bagian ketiga, situs megalitikum dan ritual sakral. Biasanya nih ya, sejarah tanpa bukti fisik sering dibilang cuma mitos. Tapi jangan salah, di kawasan kaki dan lereng Gunung Pesagi, buktinya tuh ada semua. Kawasan ini dipenuhi sama elemen-elemen sakral. Ada batu-batu megalitikum peninggalan prasejarah, makam-makam tua, situs keramat, sampai lokasi khusus buat ritual adat. Penemuan benda-benda ini mempertegas banget kalau gunung ini sejak dulu udah diperlakukan layaknya entitas yang suci, kayak sebuah kuil alam terbuka, bukan cuma objek fisik buat ditaklukkan. Dan yang bikin takjub, kesakralannya nggak cuma berhenti di masa lalu loh. Sampai detik ini, tempat-tempat keramat di Pesagi masih sering banget diziarahi. Masyarakat adat masih rutin ngelakuin ziarah dan ritual suci, apalagi pas masuk waktu tertentu, kayak bulan Muharram atau Suro. Ini jadi bukti nyata kalau Gunung Pesagi masih jadi pusat spiritual yang super aktif dan relevan buat komunitas adat dalam ngejaga keseimbangan dunia mereka. Kita lanjut ke bagian keempat,
konservasi di era modern. Terus kalian mungkin kepikiran, gimana caranya gunung ini bisa selamat dari eksploitasi modern? Nah, poin krusialnya ada di rentetan peristiwa ini. Pertama, medannya secara alami emang berat banget, jadi itu semacam benteng pertahanan pertama dari alam. Kedua, pemerintah akhirnya netapin statusnya sebagai kawasan hutan lindung. Tapi, langkah ketigalah yang benar-benar jadi penentu, perlindungan turun-temurun dari masyarakat adat itu sendiri. Betul banget, hukum adat dan rasa hormat mereka lah yang akhirnya jadi perisai paling tangguh buat melindungi alam ini. Hasilnya, peran Gunung Pesagi di era modern ini jadi sangat seimbang. Sekarang dia ngerangkul banyak fungsi penting sekaligus. Dia tetap berdiri tegak sebagai simbol identitas budaya Lampung yang gak tergantikan. Tapi di saat yang sama, dia juga berfungsi sebagai kawasan konservasi alam yang kritis dan cuma dibuka terbatas buat pendakian serta penelitian ekologi. Ini tuh benar-benar contoh nyata dari gimana kita bisa memanfaatkan alam dengan sangat bertanggung jawab. Dan sampailah kita di bagian kelima, simbol harmoni manusia dan alam. Atap Lampung. Julukan ini jujur aja ngerangkum semuanya, dan ini ngegambarin dengan sangat cemerlang gimana supremasi budaya itu bisa jalan beriringan sama geografi fisik. Dia dibilang atap, bukan cuma karena posisinya yang paling tinggi menyentuh langit, tapi juga karena di sanalah semua sejarah dan asal-usul nenek moyang bernaung. Jadi, dia adalah titik tertinggi di peta, sekaligus titik puncak tertinggi dalam hierarki budaya. Pada akhirnya, kenapa sih kita perlu peduli dan ngebahas ini semua? Karena Gunung Pesagi itu simbol mendalam tentang hubungan yang harmonis antara manusia, adat, dan alam. Coba pikirin, hutannya masih rimbun, burung-burung masih berkicau, dan airnya masih jernih, itu semua semata-mata karena adanya rasa hormat masyarakat adat yang luar biasa ke gunung ini. Kesakralan itulah yang justru ngelindungin ekologinya. Intinya, kalau kita menghormati alam sebagai bagian dari keluarga dan sejarah kita, alam itu otomatis bakal terlindungi dengan sendirinya. Sebagai penutup bahasan kita hari ini, saya mau ninggalin kalian sama satu pertanyaan buat direnungin bareng-bareng. Kalau alam adalah awal dari sejarah kita, bukankah melestarikannya adalah cara terbaik buat ngehormatin leluhur kita? Gunung Pesagi udah ngebuktiin ke kita kalau sejarah masa lalu dan kelestarian masa depan itu benar-benar dua sisi dari koin yang sama. Makasih banyak ya udah gabung buat ngupas materi yang keren ini bareng saya. Teruslah belajar, teruslah kritis, dan sampai ketemu lagi di pembahasan seru selanjutnya.